Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya karena oleh anugerah-Mu kami dimungkinkan tetap hidup, tetap bernafas, tetap survive sampai hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kemurahan dari Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, membuka dan menyingkapkan rahasia firman. Karuniakan hamba-Mu roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Dan urapilah hamba-Mu yang sederhana ini, supaya menjadi saluran berkat. Hamba percaya ketika hamba-Mu berkata-kata memaparkan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga setiap pendengar, setiap umat-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan hati sukacita bagi setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Dan berikan juga hamba-Mu sukacita dan keberanian untuk memaparkan firman Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, tetap semangat, tetap survive. Sebab anugerah Tuhanlah yang memungkinkan bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini, hari Jumat Agung. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus memperingati bagaimana sengsara, bagaimana penderitaan yang pernah dialami oleh Yesus Kristus 2000 tahun silam. Dan kuasa kematian Yesus Kristus yang memungkinkan kita hidup, yang memungkinkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia. Pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia. Izinkan saya membacakan satu teks firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Sekali lagi, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Yesus mati mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah,
tabir mayat suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur dapat merayakan hari kematian Yesus Kristus. Hari peristiwa yang amat sangat bersejarah dalam peradaban manusia. Namun, di tengah-tengah suasana COVID-19, Tuhan izinkan Anda dan saya, kita semua dapat beribadah kepada Tuhan. Sekaligus dapat merayakan kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sementara program vaksinasi sedang berlangsung, doa kita bersama adalah semoga Indonesia sehat. Semoga Indonesia bebas daripada pandemi. Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia diberkati, Indonesia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Teks ini menarasikan penderitaan Yesus yang amat sangat tragis. Penderitaan Yesus yang amat sangat berat, luar biasa, dan tidak ada bandingannya. Bagaimana sengsara, bagaimana penderitaan yang pernah dialami oleh Yesus ketika Yesus berada di dalam dunia. Dan khususnya peristiwa Golgota, Yesus disalibkan. Luar biasa penderitaan. Saudara-saudara, dalam penderitaan itu Alkitab katakan Yesus dengan sangat histeris menjerit dengan luar biasa berkali-kali. Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merasa bahwa Allah itu meninggalkan dia. Ini merupakan satu ekspresi bagaimana penderitaan yang begitu berat menimpa Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini juga menuturkan bagaimana ketika Yesus sedang dalam penderitaan, kemudian tindakan keji seseorang yang memberikan Yesus minum bunga karam yang sudah dicelupkan ke dalam anggur asam, ditambah dengan olok-olok, cacian maki, dengan bertanya, apakah Elia akan datang untuk menurunkan Yesus?
datang untuk menurunkan Yesus dari salib. Namun di samping penderitaan itu, dalam teks ini disebutkan ada 7 peristiwa lain secara paralel mengiringi kematian Yesus yang menjadi perhatian kita sekaligus perhatian seluruh dunia. Adapun 7 peristiwa yang ajaib itu, diantaranya tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal kemudian bangkit kembali. Mereka yang telah bangkit itu disebut masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemudian Injil Markus mencatat terjadinya gempa bumi itulah yang menyebabkan kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi dalam merasa sangat takut. Lalu kemudian mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kemudian terakhir peristiwa itu disaksikan dari jauh oleh 3 perempuan murid Yesus yang setia mengikuti Yesus dari Galilea. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu dari anak-anak Zebedeus, beserta banyak perempuan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pada saat kita memperingati kematian Yesus tepat bersamaan dengan wabah COVID-19 ini, kita disuguhi oleh kisah kematian Yesus. Kita disuguhi oleh peristiwa sengsara Yesus yang sangat tragis. Tetapi yang juga justru mencatat bahwa peristiwa kematian Yesus di salib itu dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, yang telah menyebabkan orang-orang kudusnya Tuhan kemudian bangkit dari kubur dan justru menampakkan diri kepada banyak orang di sana. Bukankah Tuhan tidak berkata kepada kita semua bahwa pengorbanan Yesus, sengsara Yesus, penderitaan Yesus bukan hanya mampu menyelamatkan kita, menyelamatkan Anda, menyelamatkan saya, menyelamatkan manusia yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, menyelamatkan kita dari dosa. Dan ini merupakan sesuatu anugerah yang begitu besar. Ini merupakan kasih karunia yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan tidak berkata kepada kita bahwa pengorbanan Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa, termasuk menyertai kita di dalam segala suasana, dalam segala situasi kondisi, dalam segala kesukaran, termasuk di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Media berkata bahwa di Eropa beberapa negara mereka sampai kepada gelombang ketiga, sudah sampai gelombang ketiga menghadapi pasang surut pandemi.
Kita tidak doakan ada gelombang kedua, ketiga, keempat, tapi kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir. Kita percaya melalui ketaatan, kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, sinergi kita dengan para medis, sinergi kita dengan para penguasa, pemerintah, sinergi kita bersama-sama masyarakat luas mematuhi protokol kesehatan, tujuannya supaya kita bebas daripada pandemi ini. Tetapi perlu kita catat dan perlu kita pegang adalah bahwa kuasa kematian Kristus berkuasa menyertai Anda dan saya, menyertai keluarga kita, menyertai setiap aktivitas kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kuasa kematian Kristus tetap berkuasa menyertai kita untuk selama-lamanya dan dalam segala situasi kondisi, termasuk pada era ini, era pandemi ini. Tuhan tetap beserta kita. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna pengorbanan Yesus bagi manusia? Apa makna pengorbanan Yesus bagi Anda dan saya? Yang pertama adalah kematian Yesus dan ketujuh peristiwa yang menyertainya secara paralel membuktikan itu adalah nyata. Sekali lagi, makna pengorbanan Yesus bagi kita bahwa kematian Yesus yang merupakan pengorbanan bagi kita disertai dengan 7 peristiwa alam semesta raya membuktikan bahwa kematian Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar otentik. Ada saksinya bukan hanya manusia, tetapi alam semesta raya. Peristiwa Yesus mati disalibkan, no hoax. Tetapi meskipun banyak orang berkata bukan Yesus yang mati, tapi digantikan, tapi dasarnya tidak ada. Itu hoax. Tapi yang benar adalah Yesus benar-benar mati secara manusia. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Kesengsaraan Yesus tidak ada tandingannya. Dan itu membuktikan bahwa benar-benar Yesus pernah mati. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Allah membangkitkan Yesus. Sungguh luar biasa. Semua yang percaya katakan amin. Apa makna pengorbanan Yesus bagi manusia? Yang kedua adalah bukti kasihnya yang sangat besar bagi manusia. Membuktikan kasih Allah yang begitu besar bagi Anda dan saya, bagi semua orang yang percaya kepada Dia, bagi manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Betapa besar kasih Allah bagi semua yang percaya kepadanya, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, Yesus berkorban. Cinta membutuhkan pengorbanan besar. Cinta tanpa pengorbanan adalah sebuah kepalsuan. Kasih membutuhkan pengorbanan yang besar. Kasih Allah membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan Allah sudah mempraktekannya. Allah sudah menggenapinya melalui Kristus yang menderita, melalui Kristus yang berkorban
bagi manusia, bagi orang berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Ingat bahwa dosa mendatangkan maut, dosa mendatangkan kebinasaan. Tetapi anugerah Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, pengorbanan Yesus bagi kita sungguh luar biasa. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus tidak mau seorang pun menjadi binasa. Itu sebabnya dia rela untuk berkorban. Meskipun sengsara, meskipun sangat menderita, dia menjerit, dia histeris berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sekali lagi, itu wujud konkret kasih Allah yang begitu besar bagi Anda dan saya. Sekali lagi yang percaya, katakan amin. Apa makna pengorbanan Yesus bagi manusia? Yang ketiga adalah demi menebus manusia dari dosa. Demi menebus manusia dari dosa. Saudara-saudara, kematian Kristus mendatangkan harapan yang besar. Harapan yang tidak sia-sia. Harapan yang benar-benar Allah wujud nyatakan, Allah genapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Demi menebus manusia dari dosa. Harganya lunas. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa manusia di seluruh kolong langit ini tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali dari seluruh strata sosial masyarakat luas, tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa. Semua keturunan Adam sampai hari ini sudah diwariskan dosa. Karena dosa, kemuliaan Allah sudah hilang. Dosa mendatangkan maut. Dosa mendatangkan kebinasaan. Dosa mendatangkan penghukuman yang kekal. Dosa mendatangkan tiket untuk masuk ke neraka, penghukuman yang kekal selama-lamanya. Tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam Yesus Kristus melalui kematian Yesus, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang silam, itulah merupakan jembatan yang menghubungkan Anda dan saya, yang menganugerahkan kepada kita melalui iman percaya kita satu tiket masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Kristus berkorban, Kristus mati, Yesus mati, agar supaya pintu masuk dalam kerajaan surga dibukakan untuk Anda dan saya, dibukakan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sungguh bersyukur melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Harganya lunas. Oleh sebab itu, Anda dan saya adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus sudah sang pemilik hidup dan mati kita.
pemilik tunggal atas seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya Anda dan saya milik Kristus. Kita wajib untuk memuliakan Dia. Anda dan saya wajib memuliakan Tuhan selama nafas kita masih Tuhan karuniakan di bumi ini. Kita harus memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, pengorbanan Kristus menyelamatkan manusia. Sekali lagi, pengorbanan yang ditandai dengan kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang silam menyelamatkan manusia, menyelamatkan Anda dan saya, menyelamatkan mereka sejauh mereka yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian untuk percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sudahkah Anda dan saya percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat dan Tuhan yang hidup? Ingat bahwa Yesus sekali lagi pernah mati, tapi pada hari ketiga Dia bangkit. Selama 40 hari 40 malam Dia nampakkan diri kepada orang banyak. Setelah itu Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sekarang Yesus berada dalam kerajaan surga. Karena Yesus berada dalam kerajaan surga, orang-orang yang percaya kepada Dia diberikan jaminan bahwa Anda dan saya kelak juga berada di tempat Yesus berada. Semua yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kematian Yesus menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Dia menyertai kita senantiasa. Itulah janji firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Percayakah Anda terhadap pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan. Sudah hamba-Mu paparkan hari ini. Dengan segala keterbatasan hamba mengakui Allah Roh Kudus hadir untuk terus berbicara kepada kami. Roh Kudus yang memberkati, yang menajamkan, yang meneguhkan, dan memeteraikan firman Tuhan sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, dan Roh Kudus terus membuat kami percaya bahwa Kristus sebagai manusia pernah mati di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang silam. Benar-benar mati. Dan pada hari ketiga bangkit kembali, membuktikan bahwa Kristus hidup dan berkuasa. Dan oleh kematian Kristus kami diselamatkan. Kami ditebus dari dosa. Oleh sebab itu kami milik-Mu Tuhan. Pakai kami, kuatkan kami, teguhkan kami, sertai kami, tolong kami, mampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan selama Engkau mengaruniakan nafas kehidupan bagi setiap kami. Roh Kudus teguhkan firman-Mu dan meteraikan menjadi rema. Pakai kami menjadi pelaku firman-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, memberkati, menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.